Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda kiamat besar adalah perkara yang sangat besar yang muncul di mana kiamat sudah sangat dekat sekali. Kemunculannya tidak biasa terjadi dan mayoritas tanda-tandanya belum muncul. Kiamat besar seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak akan terjadi sebelum muncul tanda-tanda kejadian-kejadian atau perkara-perkara yang besar. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu merenggangkannya. Jari telunjuk dan jari tengahnya. Dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau melihat 10 tandanya. Yaitu beliau menyebutkan, yang pertama adalah dukhon, kabut asap yang menyelimuti bumi. Yang kedua adalah Dajjal, yaitu makhluk yang diberikan Allah keistimewaan atas izinnya yang akan menebarkan fitnah di seluruh dunia. Yang ketiga adalah binatang yang pandai bicara, yaitu dabbah atau dabaratul ard. Yang keempat adalah matahari yang terbit dari barat, yang seharusnya normalnya itu adalah terbit dari timur, maka pada hari ini matahari terbit dari barat. Yang kelima adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam adalah keluarnya makhluk Allah dari dinding yang kokoh, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang akan menebarkan kehancuran di mana mereka berjalan. Yang ketujuh adalah terjadinya 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana barat, dan jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman mengantar manusia ke mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan juga dalam hadis bahwa hari tidak akan berakhir, maksudnya kiamat, dan tahun belum akan pergi sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang dari keluargaku, namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Ahmad. Di sini maksudnya adalah Imam Mahdi. Kemudian tanda-tanda yang lainnya disebutkan dalam hadis, yaitu muncul angin yang lebih lembut dari sutra dari Yaman. Yang kedua adalah hilangnya Islam, Al-Quran, dan musnahnya orang-orang soleh. Yang ketiga adalah manusia kembali ke zaman jahiliyah dan penyembahan berhala. Yang keempat adalah penghancuran Ka'bah oleh Dzulqarnain. Dan selain itu masih banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar. Hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang urutannya secara kronologis, urutannya. Karena hadis di atas, demikian pula hadis-hadis yang lain tidak secara jelas dan gamblang menjelaskan urutan tanda-tanda kiamat. Jadi hanya menjelaskan, yang ada itu adalah menjelaskan tanda-tandanya saja. Dan dari keseluruhan tanda-tanda itu, maka akhir dari tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman. Disebutkan dalam hadis bahwa akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Hadis riwayat Muslim. Tetapi kejadian sangat besar, di mana kiamat sudah sangat dekat, yaitu munculnya 4 makhluk Allah, yaitu Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, Ya'juj, dan Ma'juj. Jadi ketika 4 makhluk ini muncul, maka semakin dekatlah kiamat akan terjadi. Maka kapankah terjadinya kiamat? Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187, Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Baiklah, kita akan membahas beberapa tanda-tanda kiamat besar, yaitu munculnya Dajjal. Di antara seluruh peristiwa yang terjadi sejak kenabian Adam hingga hari kiamat,
Tidak ada hal yang lebih besar dibandingkan kemunculan Dajjal itu sendiri. Disebutkan dalam hadis, di antara kejadian Adam hingga hari kiamat, tidak ada sesuatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dan ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah Tabarak wa Ta'ala tidak buta. Ketahuilah bahwa Al-Masih Dajjal buta mata kanannya, seperti anggur yang timbul. Hadis riwayat Bukhari. Terus di manakah dia akan keluar? Disebutkan dalam hadis, dia akan keluar di antara Syam dan Irak dan akan membuat kerusakan ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, teguhlah kalian. Kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, berapa lama ia tinggal di bumi? Beliau bersabda, 40 hari. Sehari seperti 1 tahun, sehari seperti 1 bulan, sehari seperti 1 Jumat, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa kalian. Hadis riwayat Muslim. Tanda kiamat besar yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam hadis, ketika telah demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah mengutus Isa bin Maryam yang akan turun pada menara putih di timur Damaskus di antara 2 sayap malaikat. Berarti Nabi Isa alaihissalam akan turun di menara putih di timur Damaskus di antara 2 sayap malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, maka turunlah rambutnya, dan jika ia mengangkatnya, maka mengalirlah keringatnya bagaikan butir mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mendapatkan bau nafasnya. Tidak ada seorang kafir pun, melainkan ia akan mati seketika, dan nafasnya adalah sejauh pandangannya. Maka ia akan mencari Dajjal hingga didapatkannya di pintu Lut. Maka Dajjal akan dibunuh di sana. Kemudian Nabi Isa pergi kepada kaum yang telah dipelihara Allah dari gangguan Dajjal dan mengusap wajah-wajah mereka serta menyebutkan kedudukan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Terus kenapa Nabi Isa turun? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ahmad, Nabi Isa akan memerangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ia akan menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Sekali lagi, akan menghancurkan salib dan membunuh babi-babi dan menghapus jizyah atau peti. Allah akan menghancurkan seluruh agama pada masa tersebut kecuali Islam. Pada zamannya Allah akan menghancurkan Al-Masih Dajjal. Akhirnya amanah pun terjaga di muka bumi hingga harimau dapat hidup dengan unta, singa dengan sapi, serigala dengan kambing. Anak-anak pun bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Ia akan hidup selama 40 tahun, kemudian ia meninggal dunia lalu orang muslim mensolatkannya. Jadi ketika masa ini dunia dalam keimanan. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, Ya'juj dan Ma'juj melubanginya setiap hari hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, "Kembalilah, kalian akan kembali melubanginya besok." Kemudian Allah mengembalikannya kokoh seperti semula hingga ketika telah tiba waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, kalian akan kembali melubanginya besok, insya Allah." Ia mengucapkan insya Allah, maka keesokan harinya mereka kembali dan mendapati dinding tersebut dalam tetap keadaan seperti ketika mereka tinggalkan. Jadi pada waktu ini Allah tidak membuat dinding itu kokoh lagi, tetapi seperti ketika mereka tinggalkan keadaannya. Akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar di tengah-tengah manusia. Lalu mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi mereka setiap hari melubangi dan melubangi terus menerus setiap hari. Tapi Allah buat kokoh kembali dinding itu.
Kemudian sampai pada waktu Allah berkehendak, maka mereka akhirnya berhasil keluar dari dinding itu. Pada hari kiamat, dinding tersebut akan roboh, dan kaum Ya'juj dan Ma'juj akan menuruni gunung dan menghancurkan segala yang mereka lewati, termasuk membunuh manusia yang tersisa, terutama kaum kafir. Disebutkan juga dalam hadis, Rasulullah bersabda, Nabi Allah Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengirimkan ulat ke leher-leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka mati seperti kematian satu jiwa. Hadis riwayat Muslim. Munculnya asap atau kabut, duhon. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata, yang meliputi manusia, inilah siksa yang pedih. Qiyas Ad-Duhan ayat 10-11. Disebutkan juga dalam hadis Rasulullah bersabda, akan datang duhon, asap kepada manusia di hari kiamat, yang memasuki pernapasan mereka, sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Tanda kiamat selanjutnya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Matahari biasanya akan terbit dari bagian sebelah timur, namun pada hari kiamat, matahari akan terbit dari arah sebaliknya, yakni dari arah barat. Dan jika hal itu terjadi, maka tertutup sudahlah pintu taubat bagi umat manusia. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Ketika manusia menyaksikan matahari terbit dari barat, maka semua manusia akan beriman. Jadi ketika manusia itu menyaksikan matahari itu terbit dari barat, maka semua manusia itu akan beriman. Pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika matahari itu terbit dari barat, maka tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau ia belum mengusahakan. Tanda selanjutnya kiamat besar adalah keluarnya binatang dari perut bumi. Tanda datangnya kiamat yang lain adalah keluarnya binatang dari tanah Mekah. Binatang tersebut akan menandai wajah orang-orang yang beriman dan orang kafir untuk membedakan keduanya. Jadi ada tanda yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Qiyas An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan terjadinya kiamat agar orang mukmin senantiasa beribadah. Namun sejatinya seorang mukmin tidaklah seharusnya takut akan datangnya tanda-tanda tersebut, karena hal tersebut pastilah terjadi. Tapi sebaliknya berusaha mempersiapkan diri dan keluarga serta anak keturunan kita untuk menghadapi kematian yang sejatinya. Itulah kiamat yang sebenarnya, yang kapanpun dan dimanapun dia akan datang. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan tidaklah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Qiyas At-Tahrim ayat 6. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.